Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, saum atau ifah menjadi syarat maupun tradisi banyak agama samawi, mulai dari Yahudi, Kristen, Sabi'in, dan Islam. Namun, ada pula agama setelah Islam yang juga mempunyai tradisi berpuasa, yaitu agama Baha'i. Apa yang melatar belakangi agama ini memerintahkan berpuasa dan bagaimana puasanya? Untuk lebih jelasnya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Lahirnya agama Baha'i tidak lepas dari seorang saudagar dari kota Shiraz, Iran bernama Sayyid Mirza Ali Muhammad. Ia kemudian memproklamirkan dirinya dengan gelar Sangbab yang artinya gerbang atau pintu. Pada 23 Mei 1844, Sangbab yang berusia 25 tahun mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Walaupun ditentang oleh pemuka agama Islam, ia melakukan gerakan keagamaan bernama Babiyah. Gerakan keagamaan ini menyebar ke beberapa wilayah Persia yang kini bernama Iran. Sangbab akhirnya dieksekusi mati pada 1850 di lapangan Tabriz pada usia 30 tahun, begitu pula dengan 20.000 pengikutnya. Sebelum wafat, Sangbab menyatakan kedatangannya sebagai nabi untuk menyiapkan seorang nabi yang disebut sebagai perwujudan Tuhan. Menurutnya, ajaran yang akan dibawa oleh utusan Tuhan berikutnya jauh lebih besar. Orang yang dimaksud Sangbab bergelar Baha'ullah, yang berarti kemuliaan Tuhan. Baha'ullah bernama lengkap Mirza Husain Ali Nuri. Ia merupakan putra pasangan Mirza Buzur dan Hadijih Hanum yang lahir pada 12 November 1817. Mirza Husain lahir dari Teheran, Iran, dari keluarga bangsawan. Bapaknya seorang menteri masa kerajaan Persia. Ia adalah pengikut Sangbab sejak 1845 atau setahun setelah kemunculan gerakan keagamaan ini. 3 tahun setelah Sangbab dieksekusi, Mirza diasingkan ke Baghdad. Baha'ullah mengaku menerima wahyu pada 1853. 1 dekade kemudian, pada 1863, ia mulai memproklamirkan dirinya sebagai pembawa wahyu. Karena keyakinannya itu, setelah dari Baghdad, Baha'ullah dipindahkan ke penjara di Istanbul, ibu kota kerajaan Ottoman Turki Utsmani. Terakhir ia dipenjara di daerah terpencil di kota Akka, Israel hingga meninggal dunia. Sedangkan makam Sangbab tak jauh dari sana, yaitu terletak di kota Haifa, Israel. Kedua makam itu kini menjadi salah satu lokasi wisata rohani di Israel karena keindahannya. Ciri khas agama Baha'i mengajarkan 3 pilar kesatuan. Pertama, Tuhan itu hanya satu, meski masing-masing orang menyebutnya dengan nama berbeda-beda. Ajaran Baha'i meyakini Tuhan Maha Esa, Maha Tahu, Maha Kuasa, tidak dapat dibinasa, tanpa awal dan akhir, merupakan pencipta segala alam semesta. Kedua, kesatuan agama, yakni semua agama yang ada di muka bumi Tuhannya sama. Ketiga, kesatuan kemanusiaan. Baha'i memandang agama terpadu satu sama lain, berkemajuan sesuai perkembangan zaman. Baha'i masuk di Indonesia dibawa oleh saudagar dari Persia dan Turki bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Ajaran dari Persia ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Untuk menjadi penganut Baha'i harus meyakini 2 hal. Pertama, meyakini Sangbab dan Baha'ullah sebagai perwujudan Tuhan di muka bumi bagi umat. Kedua, meyakini dan menjalani ajaran dan perintahnya. Umat Baha'i seperti juga agama lain diwajibkan beribadah yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri, berdoa dan berpuasa. Selain ibadah wajib, ada doa dan tulisan suci yang dianjurkan untuk dibaca dan dipelajari. Dalam agama Baha'i juga diwajibkan berpuasa, namun berpuasa penganut Baha'i hanya 19 hari. Berbeda dengan puasa Ramadan bagi umat Islam. Tahun ini misalnya, umat Baha'i sudah lebih dulu berpuasa. Mereka juga memiliki kalender sendiri yang bernama kalender Badi. Puasa Baha'i menyerupai praktik puasa dari beberapa agama lain.
Prapaskah adalah periode puasa bagi orang Kristen. Yom Kippur dan banyak hari libur lainnya untuk orang Yahudi. Dan puasa Ramadan dipraktikkan oleh umat Islam. Puasa Bahai paling menyerupai puasa Ramadan. Baha'ullah menerapkan pedoman puasa dalam kitab Aqdas, buku hukumnya. Puasa diamati dari matahari terbit hingga matahari terbenam, yaitu antara 1 atau 2 Maret hingga 19 Maret. Dan merupakan puasa total dari makanan dan minuman. Ada hukum dan praktik yang berkaitan dengan puasa 19 hari, yaitu periode puasa dimulai dengan berakhirnya hari-hari Sela dan berakhir dengan festival Nauruz. Tidak makan, minum, dan merokok mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Puasa adalah wajib bagi pria dan wanita begitu mereka mencapai usia 15 tahun. Jika seseorang makan tanpa sadar selama jam-jam puasa, ini bukan berbuka puasa karena itu kecelakaan. Dan jika di daerah dengan garis lintang sangat tinggi, di mana durasi siang dan malam sangat bervariasi, maka waktu berpuasa ditentukan oleh jam. Ada beberapa pengecualian bagi seseorang yang tidak berpuasa, antara lain mereka yang sakit, mereka yang lebih muda dari 15 tahun atau lebih tua dari 70 tahun, mereka yang terlibat dalam pekerjaan berat, wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, wanita yang sedang menstruasi. Sebaiknya mereka harus melakukan wudhu dan melafalkan ayat-ayat Bahai sehari sebanyak 95 kali. Pengecualian juga diberikan kepada mereka yang bepergian selama berpuasa. Pengecualian diberikan saat perjalanan lebih dari 9 jam atau 2 jam jika bepergian dengan berjalan kaki. Wallahu a'lam bishawab.